Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu guru yang soli dan solia kelas 3A, 3B, dan 3C? Semoga hari ini Allah limpahkan kita semua nikmat kesehatan dan keberkahan. Amin ya Allah. Anak ibu guru yang soli dan soliha, hari ini kembali kita akan belajar secara daring untuk mata pelajaran tematik tema 3E, subtema 3 dan subtema 4, pelajaran bahasa Indonesia. Untuk memulai pelajaran hari ini, yuk kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang silakan buka buku cetaknya, pembelajaran 1 halaman 60, yaitu tentang pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Oke, sebelum memulai membaca teks pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia, Bu Guru mau tanya, ada berapa paragraf pada teks tersebut? Ayo, ada berapa paragraf? Ingat nggak apa itu paragraf? Kalau paragraf itu pengertiannya adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Nah, ciri-cirinya pada setiap paragraf itu di kalimat pertama atau kata pertama pasti spasinya itu ada jarak. Nah, ada spasi ya, ada selah. Seperti di paragraf pertama itu, di kata di Indonesia, sebelum kata Indonesia, di Indonesia itu ada spasi. Paragraf kedua itu yang pada musim hujan sampai dengan kata hangat. Paragraf ketiga di pada musim kemarau, kemudian paragraf keempat ada di ketika cuaca cerah. Oke, udah paham ya apa itu paragraf? Udah inget ya? Kita akan baca sama-sama dan memahami setiap paragraf materi pokok atau kalimat pokok yang mesti kita pahami. Informasi apa yang bisa kita dapatkan? Oke. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Di Indonesia ada dua jenis musim. Ada musim hujan dan musim kemarau. Perubahan musim mempengaruhi cuaca. Ketika cuaca hujan sering terjadi, tandanya musim hujan telah datang. Jika cuaca cerah terjadi dalam waktu yang panjang, tandanya sedang berlangsung musim kemarau. Pada musim hujan, hujan sering turun, sinar matahari terhalang oleh awan tebal. Biasanya, orang lebih memilih untuk melakukan kegiatan di dalam ruangan. Ketika musim hujan, suhu udara akan terasa lebih dingin. Oleh karena itu, orang biasanya akan menggunakan pakaian yang tebal dan hangat. Pada musim kemarau, hampir setiap hari cuaca cerah. Ketika cuaca cerah, suhu udara akan lebih tinggi dari biasanya. Matahari juga bersinar terik. Pada keadaan cuaca tersebut, orang-orang dapat melakukan kegiatan di luar ruangan. Petani akan menjemur padinya hingga kering. Para nelayan juga menjemur ikan hasil tangkapan mereka untuk dibuat ikan asin. Petani garam mulai membuat ladang-ladang untuk membuat garam. Cuaca yang cerah juga adalah waktu yang tepat untuk para nelayan pergi melaut. Ketika cuaca cerah, udara terasa panas. Orang biasanya akan menggunakan pakaian yang lebih menyerap keringat, misalnya pakaian yang berbahan katun. Selain itu, ada juga yang menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung. Kesimpulan teks bacaan halaman 60, paragraf ke-1, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Paragraf kedua, pada musim hujan, hujan sering turun. Orang lebih memilih melakukan kegiatan di dalam rumah. Suhu udara lebih dingin sehingga biasanya orang menggunakan pakaian yang tebal dan hangat. Paragraf ketiga, pada musim kemarau, suhu udara akan lebih tinggi dari biasanya. Matahari bersinar terik, orang-orang lebih banyak melakukan kegiatan di luar ruangan. Saat cuaca cerah, para petani akan menjemur padi, para nelayan akan menjemur ikan asin, dan sebagian nelayan ada yang pergi untuk melaut. Paragraf keempat, saat cuaca cerah biasanya orang menggunakan pakaian yang lebih menyerap keringat dan menggunakan pelindung kepala. Sekarang kita akan masuk ke subtema 4 pembelajaran 1 halaman 92-93, yaitu tentang hubungan cuaca, musim, dan iklim. Coba lihatlah keluar jendela. Bagaimana keadaan di luar? Apakah berawan, hujan, berangin, atau cerah? Keadaan udara di suatu tempat disebut dengan cuaca. Ingat lagi ya, keadaan udara di suatu tempat disebut dengan cuaca. Cuaca terjadi dalam waktu singkat. Keadaan cuaca di suatu tempat dapat berubah dengan cepat.
Misalnya, keadaan cuaca pada pagi hari cerah, namun siang hari bisa saja cuacanya berubah menjadi mendung atau hujan. Keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut dengan musim. Di Indonesia terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Satu musim dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya. Meskipun musim hujan bukan berarti hujan turun setiap hari. Pada musim hujan, hujan sering sekali terjadi. Begitu pula pada musim kemarau. Cuaca pada musim kemarau seringkali cerah. Musim yang terjadi di suatu negara dipengaruhi oleh iklim. Apa itu iklim? Iklim merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat. Dalam waktu yang sangat lama, iklim meliputi daerah yang luas. Iklim terdiri atas iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Negara-negara yang beriklim tropis hanya mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara-negara yang beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Negara dengan iklim subtropis antara lain ada Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris. Oke, sedangkan Indonesia iklimnya apa nak? Iklim tropis. Jadi kita memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Simpulan teks bacaan halaman 92 dan 93, hubungan cuaca musim dan iklim. Paragraf 1, keadaan udara di suatu tempat disebut dengan cuaca yang terjadi dalam waktu singkat. Contoh cuaca yaitu cerah, mendung, dan hujan. Paragraf kedua, keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut musim. Satu musim dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya. Contoh musim yaitu musim hujan, musim kemarau. Paragraf ketiga, iklim merupakan pola terjadinya cuaca di suatu tempat dalam waktu yang sangat lama. Contohnya iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Paragraf keempat, negara yang beriklim tropis seperti Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara yang beriklim subtropis seperti Jepang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Yuk kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat belajar anak ibu guru yang saleh dan salihah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.